Berita pilihan hari ini diantaranya, laga Indonesia U23 versus Irak merupakan Titanic Battle. Timnas U23 berlaga di kandang sendiri. Yuk kita mulai. Rafael Struijk akan kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Timnas Irak U23. Pelatih Shin Tae-yong yakin anak buahnya itu akan berkontribusi besar. Shin mengakui betapa pentingnya sosok Struijk. Juru taktik asal Korea Selatan ini bersyukur karena bomber andalannya itu dalam kondisi yang fit dan sangat yakin bisa menjadi pembeda untuk Timnas Indonesia U23 melawan Irak U23. Struijk sudah bermain bagus sejak awal Piala Asia U23 2024. Sejak babak grup, dia adalah salah satu pemain kunci kami. Memang sayang dia absen di laga lawan Uzbekistan, tutur Shin dalam konferensi pers jelang laga. Laga perebutan tiket Olimpiade Perancis antara Timnas Indonesia U23 kontra Irak jadi sorotan AFC. AFC memprediksi bahwa duel ini akan berlangsung sengit karena mereka akan memperebutkan tiket otomatis menuju Olimpiade 2024. Tentu kedua tim tidak mau mengulur waktu, akan segera berpesta merayakan kelolosan ke Prancis, maka saling menghindari laga play-off melawan Guinea U23 pada 9 Mei nanti. Jika pasukan Shin Tae-yong bisa mengalahkan Irak, maka mereka jadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23. Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit. Tim asuhan Shin Tae-yong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23 AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016, tulis AFC. AFC pun melebeli laga ini sebagai Titanic Battle, yang artinya adalah laga ini jadi pertarungan habis-habisan kedua tim. Tentunya tiket Olimpiade akan jadi hadiah spesial dari duel nanti. Seperti kandang sendiri, Timnas Indonesia U23 dan Stadion Abdullah bin Khalifah sepertinya sulit dipisahkan selama pergelaran Piala Asia U23 2024. Laga pertama Timnas Indonesia sekaligus pembukaan ajang ini saat melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024, yaitu di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Pertandingan itu berakhir untuk kemenangan tuan rumah 2 gol tanpa balas. Kemudian laga kedua Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah. Dimulai laga melawan Australia pada matchday kedua grup A, yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Garuda Muda. Berlanjut di laga ketiga melawan Yordania, Stadion Abdullah bin Khalifah menjadi saksi kemenangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan skor telak 4-1. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar atau perempat final. Pada babak perempat final saat bertemu Korea Selatan, kembali pertandingan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah. Dewi Fortuna masih menaungi Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong secara perkasa menahan imbang 2-2 tim skuad Korsel hingga berlanjut ke babak adu penalti. Indonesia menang 11-10 dan melaju ke semifinal kontra Uzbekistan. Lagi-lagi Stadion Abdullah bin Khalifah menjadi venue untuk partai Indonesia kontra Uzbekistan. Namun kali ini Muhammad Ferrari dan kolega dipaksa menyerah 2 gol tanpa balas dan harus menempuh perebutan peringkat ketiga. Stadion tersebut sepertinya akrab dengan Indonesia sebab duel perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak kembali akan dimainkan di Abdullah bin Khalifah, Kamis 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sehingga skuad Garuda Muda akan menjalani laga kelima di stadion tersebut. Akankah stadion berkapasitas 12.000 penonton itu akan menjadi saksi bagi Timnas Indonesia U23 atau Irak untuk merebut tiket ke Olimpiade 2024. Yuk kita doakan bareng untuk perjuangan skuad Garuda Muda.